Suryani. Saya Brother Saban. Kepada teman-teman dimohon untuk perhatian dan suaranya dimohon untuk dikecilkan. Materi pertama tentang sejarah pendidikan Indonesia masa Hindu Buddha yang akan dijelaskan oleh Anissa Paradis. Oke, di sini sebelum aku masuk ke materinya, aku akan menyampaikan dulu sebuah pendahuluan yang dimana aku akan menyampaikan garis besar adanya pendidikan formal. Nah, pendidikan merupakan aspek tertua, aspek kehidupan tertua yang ada dalam peradaban manusia. Jadi gitu ya. Nah, pendidikan pertama yang didapatkan setiap individu itu apa sih? Nah, pendidikan pertama yang didapatkan oleh setiap individu itu adalah pendidikan yang berasal dari asuhan orang tuanya. Seperti mereka di situ dididik bagaimana caranya berbicara, caranya merangkak, caranya untuk makan, dan sampai sekarang didikannya itu yaitu bagaimana cara seorang individu untuk bisa bertahan hidup. Nah, untuk selanjutnya itu ada teori dari John Pestalozzi yang dimana beliau adalah seseorang berkebangsaan Swiss yang menyempurnakan pendidikan pada zaman Yunani kuno dengan teorinya dengan cara menggolongkan pendidikan itu sesuai dengan umurnya seperti pada saat ini. Nah, jadi itu awal mula adanya pendidikan formal yang dimana digolongkan dengan sesuai umurnya. Nah, pendidikan juga sejarah pendidikan tidak hanya terjadi di Asia saja, Eropa saja. Nah, jadi pendidikan juga terjadi di Indonesia yang dimana akan bertahap dari masa ke masa dan dari masa ke masa. Untuk masa pertama saya akan menjelaskan yaitu sejarah pendidikan Indonesia masa Hindu dan Buddha. Oke. Di masa Hindu Buddha, pendidikan di Indonesia itu bersifat informal atau tidak formal, ya, kebalikan dari formal. Nah, pada ajaran Hindu Buddha dengan aspek pembelajaran terbesarnya yaitu ajaran keagamaan yang meliputi pada agama Hindu dan Buddha. Dan juga pendidikannya itu bersifat aristokrat, yang dimana aristokrat itu hanya diperuntukkan untuk golongan-golongan berkasta tinggi seperti anak-anak raja, kaum-kaum bangsawan, dan rakyat-rakyat biasa itu tidak mendapatkan fasilitas untuk pendidikan. Oke, selanjutnya yaitu pendidiknya itu bukan disebut sebagai guru seperti sekarang guru atau dosen ya. Pada masa zaman Hindu Buddha, pendidiknya itu disebut sebagai Brahmana, itu bagi agama Hindu, dan biksu itu bagi agama Buddha. Seperti itu. Kita lanjut di mana perkembangan sejarah pendidikan Indonesia di masa Hindu Buddha itu terjadi dari abad ke-4 sampai dengan abad ke-8 dan berakhir di abad ke-14 sampai 16. Nah, di perkembangan abad ke-4 sampai ke-5 Masehi, 4 sampai 5 Masehi itu ditandai dengan peninggalan Raja Mulawarman. Ya, Raja Mulawarman yang berupa yupa atau batu dengan tulisan Pallava dalam bahasa Sanskerta. Kayak gitu. Lalu, namun pendidikan pada abad itu tidak dianggap terlalu penting. Kenapa? Karena masa itu penduduknya itu masih memprioritaskan pada kepentingan kehidupannya sendiri, tidak pada pendidikannya, kayak gitu. Nah, hingga berdirilah Kerajaan Tarumanegara, di mana yang di sini itu di kerajaan ini sudah dipercayai sudah mempelajari baca dan tulis. Pendidikannya sudah lebih meningkat lah ya. Nah, itu dibuktikan dengan adanya sebuah batu tulis yang berada di dekat kota Bogor. Aku juga belum lihat di mananya. Mana di situ. Nah, berlanjut lagi di abad ke-6, yang dimana di abad ke-6 ini dengan berkembangnya kerajaan Sriwijaya di Sumatera ya. Di Sumatera yang semakin kuat dengan alur perdagangannya. Nah, dengan alur perdagangan tersebut
yang dimana di situ ada pelatihan tentang caranya berniaga. Dilanjut lagi sebelumnya di abad ini juga mulai berdatangan akademis dan teolog, yang dimana akademis teolog itu mulai tertarik pada agama Buddha, karena pada saat itu Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, lalu di abad ke-7, kita loncat lagi ke abad ke-7, seorang guru dari India bernama Dharmapala datang ke Sumatera untuk memberikan pelajaran agama Buddha Mahayana pada umat Narayana. Nah, loncat ke Pulau Jawa, di sini ada pendeta bernama Jan Barga, di mana dia memiliki visi dalam pendidikannya itu untuk menerjemahkan bab terakhir dari kitab Nusa Nirwana Putra, itu dari kitab tersebut ke dalam bahasa Jawa kuno. Nah, di situ juga sudah jelas ya bahwa pendidikan pada masa itu berpusat pada keagamaan. Nah, lalu ada sebuah fakta juga, istilah guru yang sekarang itu berasal dari bahasa Sanskerta juga, yang artinya yaitu kaum cendekia. Nah, selanjutnya kita pada masa terakhir, masa kejayaan Hindu Buddha, yaitu di abad ke-8, yang dimana pendidikan dan pengajaran mulai berkembang pada bahan materinya, seperti ada materi tentang teologi atau ilmu agama, bahasa dan sastra, ilmu-ilmu kemasyarakatan, juga ilmu-ilmu bintang, tentang mempelajari tentang bintang seperti itu. Terus ada ilmu pasti, yaitu ilmu hitung, ilmu seni rupa seperti itu. Nah, itu juga dibuktikan dengan adanya sebuah lukisan di Candi Borobudur yang memperlihatkan seorang Brahmana yang dikelilingi oleh murid-muridnya yang sedang membawa buku, dan itu lukisan itu berada di sebuah pendopo. Mereka berada di kumpulan itu, berada di sebuah pendopo. Nah, pada abad ke-8 juga Candi Borobudur, Candi Sari atau Candi Kalasan itu didirikan. Dengan pada masa itu adalah pada masa kerajaan Kalingga di Jawa Tengah dengan rajanya yaitu Rakai Panangkaran. Lalu selanjutnya ada juga pokok ajaran pada masa pendidikan Hindu. Pokok ajaran yang ada pada masa pendidikan Hindu itu yaitu kayak agama Buddha, terus kepustakaan Mahabharata dan Ramayana, ada filsafat dan etika, juga kesenian, ketuhanan, kenegaraan, ilmu bangunan, ilmu pasti, dan juga ilmu alam. Oke, buat selanjutnya itu adalah berakhirnya masa kejayaan di abad ke-14 sampai dengan ke-16. Di antara abad itu, di kerajaan Hindu Buddha mulai berakhir atau kejayaannya itu mulai menurun. Nah, sehingga sistem pendidikan pada saat itu tidak dilakukan secara masif lagi, namun menjadi secara lebih tertutup. Nah, pada saat itu orang-orang atau kalangan-kalangan bangsawan memanggil para kaum cendekia untuk memberikan pembelajaran secara khusus kepada anak mereka. Jadi dipanggil kepada kediamannya, ataupun sebaliknya, yang dimana anak-anak dari para bangsawan itu atau anak-anak raja dikirim ke sebuah pendopo atau sebuah pesantren gitu untuk diasuh, diberikan pembelajaran oleh para cendekianya. Nah, yang terakhir kita masuk ke simpulan, yang dimana simpulan pada pendidikan pada saat Hindu Buddha itu hanya ditujukan pada pencapaian atau kepentingan individu untuk menyempurnakan suatu kaum. Namun sistem pendidikan dari masa Hindu Buddha terus berkembang hingga sekarang. Contohnya dari pada bahasa dan sastra itu. Nah, contoh dari implementasi sejarah pendidikan Indonesia di masa Hindu Buddha hingga sekarang itu yang masih ada dan terus berkembang itu yaitu contohnya homeschooling, yang dimana itu hanya diperuntukkan oleh orang
atau juga mungkin dari keterbatasan dari anaknya. Dan lalu juga ada pesantren, yang dimana pesantren itu juga kan si anak tidak di rumah kan, jadi kayak diasramakan. Nah, itu juga termasuk dari implementasi yang ada di ajaran Hindu Buddha. Oke, sekian dari aku. Selanjutnya ada sejarah pendidikan Indonesia masa Islam yang akan dijelaskan oleh Budi. Kepadanya disilakan. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah pendidikan masjid, langgar atau surau. Kedua ada pendidikan pesantren, dan yang terakhir adalah pendidikan madrasah. Sebelum kita masuk ke poin-poinnya, kita mundur dulu ke zaman Nabi Muhammad, di mana masjid itu digunakan tidak hanya untuk beribadah saja, tapi digunakan juga sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Nah, maka sistem itu diadopsi kepada sistem pendidikan masjid, langgar atau surau ini, yang mana sistem pendidikan di pendidikan masjid ini seorang murid akan dites dengan gurunya satu persatu untuk membaca Al-Quran atau ilmu-ilmu keagamaan yang lainnya, dan anak-anak yang lain itu menunggu satu persatu dan sambil membaca Al-Quran atau melafalkan Al-Quran masing-masing sampai menunggu gilirannya. Kemudian di sistem pendidikan masjid ini tidak dipungut biaya, tetapi ada yang namanya infak atau sedekah. Itu pun yang sukarela memberikannya dari orang tua atau siswa yang belajar di masjid itu. Kemudian yang kedua ada pendidikan pesantren. Oh iya, lupa. Di pendidikan masjid ini dilaksanakan itu di waktu ba'da subuh atau pada maghrib. Nah, yang kedua ada pendidikan pesantren. Pada abad ke-16, ketika Wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, yang mana saat itu Pulau Jawa masih dimayoritasi oleh agama Hindu Buddha. Nah, selagi Wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Wali Songo juga mendirikan yang namanya sistem pendidikan pesantren, yang mana sistem pendidikan pesantren ini dimaksudkan untuk sarana penyebaran agama Islam dan pembelajaran agama Islam juga, dan terbukti efektif, yang mana pada saat itu sistem pendidikan pesantren ini menggeser pola pendidikan Hindu Buddha secara perlahan, yang mana pada saat itu di Pulau Jawa itu masih pada tahap pengenalan agama Islam, dan para penduduknya pun tidak kaget atas perubahan yang terjadi pada keagamaan di Pulau Jawa. Nah, ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa sistem pendidikan pesantren ini diadopsi dari Timur Tengah, yang mana informasi tersebut didapatkan dari orang Indonesia yang sedang beribadah haji di sana. Kemudian, sebelum kita masuk ke 2 jenis pesantren, kita ketahui dulu apa itu pesantren itu. Pesantren itu berasal dari kata pesantrian, yang mana kata pesantren itu sendiri itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya murid, dan pondok itu berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk yang artinya penginapan. Maka dari itu dapat diartikan bahwa pondok pesantren itu adalah tempat para santri belajar menuntut ilmu agama. Nah, kemudian ada 2 jenis pesantren. Yang pertama adalah pesantren tradisional dan pesantren modern. Nah, pesantren tradisional ini sistem pendidikannya itu mempelajari mengenai ilmu-ilmu keagamaan seperti kitab kuning atau kitab-kitab yang lainnya. Nah, di sistem pendidikan pesantren tradisional ini juga bertumpu pada kiai sebagai sumber ilmu pengetahuannya, dan para muridnya itu belajar dari kiai tersebut. Nah, sistem pendidikan pesantren tradisional ini juga sebetulnya masih sangat tradisional, yang mana belum secanggih zaman sekarang. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, pesantren juga mengalami perkembangan sehingga menjadi pesantren modern. Di pesantren modern ini sama masih mempelajari ilmu-ilmu keagamaan juga, tetapi ditambahkan dengan ilmu duniawi seperti mata pelajaran yang kita ketahui sekarang. Nah, kemudian ada pendidikan madrasah. Nah, pendidikan madrasah ini seperti sekolah-sekolah pada umumnya, yang mana mempelajari ilmu-ilmu keduniawi juga seperti mata pelajaran
pendidikan, tetapi mempelajari juga ilmu keagamaan yang mana perbedaan antara pendidikan madrasah dan pendidikan secara modern ini dapat dibedakan menjadi kalau pesantren modern itu kan menginap, kalau madrasah itu pulang seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, hanya saja di madrasah ini mungkin ditambah jam pelajarannya dan tentunya mempelajari ilmu agama Islam yang pada umumnya gitu. Nah, ini juga dapat menjadi pendidikan madrasah juga dapat menjadi opsi bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke seperti pesantren tetapi tidak ingin jauh dari anaknya seperti itu. Ya mungkin cukup dari saya kembalikan lagi ke koordinator. Selanjutnya sejarah pendidikan masa penjajahan Portugis Spanyol yang akan dijelaskan oleh Lucy. Selanjutnya itu ada sejarah pendidikan masa penjajahan Portugis Spanyol. Sejarah pendidikan Indonesia itu berawal dari Portugis yang mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia yang beragama Kristen. Nah, awalnya Portugis itu datang ke Indonesia hanya untuk berdagang, tetapi ada niat lain bangsa Portugis datang ke Indonesia itu yaitu untuk mengajarkan agama Katolik. Bangsa Portugis ini merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Tak lama setelah itu, kemudian bangsa Spanyol merupakan bangsa Eropa kedua yang datang ke Indonesia. Bangsa Portugis ini merupakan bangsa yang memiliki kecerdasan tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bahkan pada saat itu kerajaan Tidore pun sangat amat menyambut baik kedatangan bangsa Portugis ke Maluku. Bahkan kerajaan Tidore pun sempat bersekutu dengan bangsa Portugis untuk mengalahkan minoritas penduduk Maluku yang sedang berselisih dengan kerajaan. Pada awal abad ke-16, setelah Portugis menapakkan kakinya di Indonesia, mereka langsung menjadikan penduduk setempat pribumi itu dijadikannya beragama Kristen Katolik. Setelah penduduk itu dibaptis, penduduk itu langsung diberikan pengajaran agama Katolik agar bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia itu, salah seorang penguasa Portugis yang bernama Antonio Galvano berhasil mendirikan sekolah seminari untuk anak-anak yang berkalangan Bumi Putra pada tahun 1536. Sekolah seminari ini tidak hanya diajarkan agama Katolik saja, tetapi diajarkan pula cara menulis, membaca, dan berhitung. Di Ambon juga ada 7 kampung yang sudah penduduknya itu sudah beragama Katolik gitu. Pada tahun 1546 juga di Ambon itu sudah mengajarkan pengajaran untuk rakyat umum, tetapi pengajaran untuk rakyat umum itu menimbulkan pemberontakan sehingga pada akhir abad ke-16 Portugis kekuasaannya itu sudah turun gitu di Indonesia. Ditandai dengan itu juga misi Katolik di Maluku itu sudah berakhir. Selanjutnya sejarah pendidikan masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda dimulai sejak abad ke-17. Tepatnya pada tahun 1602, pemerintah Belanda ini mendirikan VOC sebagai perkumpulan dagang yang melakukan monopoli terhadap sistem perdagangan sehingga VOC ini kurang melibatkan diri dalam dunia pendidikan. VOC ini lebih menyerahkan pendidikan itu kepada gereja. Masa awal pendirian sekolah zaman VOC ini berbasis agama Kristen Protestan, dilakukan di daerah dengan struktur politik lemah. Proses belajar mengajar yang dilakukan masih sangat sederhana, yaitu diajarkan cara menulis, membaca, dan bernyanyi, yang selalu dikaitkan juga dengan pelajaran agama. Kemudian pada tahun 1799
1850 didirikan sekolah kelas 1 dengan jangka waktu 5 tahun. Lalu pada awal abad ke-19 juga didirikan sekolah kelas 2 yang lama belajarnya itu yaitu 4 tahun. Nah, beberapa tahun kemudian muncul gagasan tentang politik etis yang dikemukakan oleh Van Deventer. Adapun hal ia beranggapan bahwa bangsa Belanda ini sangat disegani oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, sehingga bangsa Belanda sudah harus membalas kebaikan bangsa Indonesia karena telah membesarkan bangsa Belanda. Hal yang salah satunya yaitu dengan memberikan pendidikan yang layak kepada bangsa Indonesia. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Belanda adalah yang pertama itu memberikan corak Belanda pada sekolah kelas 1. Bahasa Belanda menjadi salah satu mata pelajaran yang harus ditempuh oleh kaum pribumi. Pada tahun 1914, sekolah kelas 1 ini berubah namanya menjadi HIS atau Hollands Inland School. Pada zaman sekarang lebih dikenal dengan sekolah dasar. Yang kedua yaitu mendirikan sekolah desa. Di awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan Indonesia. Di sekolah desa ini, gurunya ini memiliki peran ganda, yaitu sebagai guru juga, terus sebagai pegawai desa juga. Yang ketiga yaitu sekolah perpog atau sekolah sambungan. Sekolah ini kelanjutan dari sekolah desa, terus masa lama belajarnya yaitu 2 tahun. Yang keempat itu sekolah kaum pribumi kelas 2. Jangka waktu belajarnya yaitu 5 tahun, tujuannya agar rakyat desa terlepas dari lingkup pertanian dan menjadi pegawai. Yang kelima yaitu pendidikan lanjutan atau mulo. Pendidikan lanjutan ini kelanjutan dari pendidikan HIS. Ciri mulo adalah pendidikan anak-anak Belanda atau anak-anak Indonesia yang telah tamat pendidikan pada jenjang HIS. Lalu yang terakhir yaitu sekolah menengah umum. Sekolah menengah umum ini kelanjutan dari mulo. Lama belajarnya itu 3 tahun, terdiri dari 2 jurusan. Yang pertama jurusan kebudayaan dan yang kedua jurusan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya ada sejarah pendidikan masa penjajahan Jepang yang akan dijelaskan oleh Dika. Sejarah pendidikan masa penjajahan Jepang. Nah, latar belakang Jepang datang kepada Indonesia itu ya karena Indonesia udah muak sama Belanda. Iya. Kan terus Belanda beratus-ratus tahun gitu ya, makanya Jepang datang. Niatnya tuh Jepang datang ke Indonesia tuh niatnya mah katanya mah ya, niat baiknya bilang ke rakyat Indonesia nya mah mau ngebantu merdeka dari Belanda. Padahal mah ada niat di baliknya, ada niat jahat. Soalnya pas Jepang lagi datang ke Indonesia itu, Jepang tuh lagi perang sama sekutu sama Amerika. Kenapa perang? Amerika tuh melarang ngasih jual-jual minyak gitu ke Jepang, sedangkan Jepang butuh soalnya lagi perang. Nah, karena Jepang marah pada akhir tahun 1941, Jepang ngebom tuh Amerika. Wah, gitu ya, ke Pearl Harbor itu. Nah, pas Jepang setelah ngebom, awal tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia, bilang gini, boleh gak bantuin ini minta pasokan minyak, minta pasokan barang-barang buat perang. Indonesia janjinya kata Indonesia tuh, terus kata Jepang tuh janjinya ini, Belanda boleh pergi biar saya ngurus Belanda gitu kata Jepang tuh. Hah, Indonesia tertarik dong ya, akhirnya merdeka dari Belanda. Nah, tapi Belanda ya gak segampang itulah nerima Jepang gitu aja. Pas Jepang datang, Belanda tuh nolak. Ada tentara NIL namanya Belanda tuh nolak keras-keras. Jangan berhenti. Pokoknya mah ada perang gitu. Sampai pada akhirnya 8 Maret 1942
Belanda Jenderal Terporten dan dari Jepang Imamura menandatangani surat penyerahan Indonesia dari Belanda ke Jepang akhirnya. Nah, nah di situ rakyat Indonesia tuh senang banget akhirnya Belanda pergi, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah Belanda pergi. Nah, padahal ada niat buruknya loh. Ambisi Jepang tuh sebenarnya tuh apa sih ya? Ambisi apa sih? Apa ya? Tujuan utama Jepang dilihat ya. Mencetak prajurit perang Jepang. Jadi mereka tuh Jepang tuh pengen orang Indonesia, pengen pribumi ngebantu mereka perang lawan Amerika, lawan sekutu. Terus yang kedua, menghasilkan tenaga kerja tanpa upah. Yang ketiga, menarik simpati pribumi agar mau membantu dan membela Jepang kan Nah sekarang kita ke pendidikannya ya, karena tadi udah ada latar belakang Jepang datang ke Indonesia. Sekarang ke pendidikannya. Apa sih kebijakan-kebijakan Jepang itu? Banyak positifnya ya. Yang pertama, maaf ya, Jepang itu ngebolehin bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pengantar ngajar. Sedangkan di masa-masa sebelumnya tuh masih pakai bahasa Belanda, gimana orang Indonesia mengerti? Yang pertama itu. Yang kedua, kebijakannya yang pertama, Jepang menerapkan perpaduan antara kurikulum lokal dan kurikulum Jepang. Jadi satuin kan kurikulum Jepang doang. Yang kedua, merekrut Ki Hajar Dewantara sebagai penasehat bidang pendidikan. Yang ketiga, guru-guru itu disekolahkan dulu sebelum belajar. Disekolahin apa sih? Disekolahin guru tuh harus latihan militer dulu, harus belajar bahasa, sejarah, adat istiadat Jepang, harus tahu nyanyian lagu kebangsaan Jepang, harus tahu senamnya juga gitu. Kayak capek gitu ya jadi guru di masa penjajahan. Gimana itu nyanyiannya? Terus selanjutnya, nah tapi Jepang juga ngasih simpati ke pondok-pondok pesantren, kayak ngasih sembako, ngasih ini. Buat apa ya? Buat narik hati para ulama lah. Nah, tapi ada satu ulama yang nggak setuju gitu buat Jepang. Soalnya ada satu kebijakan Jepang yaitu Seikirei itu harus tunduk gitu ke tuan Jepang. Ke kaisar Jepang. Kaisar Jepangnya itu Tenno Neika. Nah, Kiai Haji Hashim Ash'ari menentang. Nah, karena ditentang sama Jepang ditahan tuh 6 bulan di Jombang. Karena banyak murid-murid yang gak setuju, murid-muridnya juga ikut dipenjara sama Kiai Haji. Artinya setia ya murid-muridnya. Itu. Terus ada jenis-jenis sekolah. Yang pertama sekolah rakyat 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun, sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan itu kayak SMK sekarang mah ya. Terus ada sekolah guru yang tadi latihan militer, belajar bahasa dan adat istiadat Jepang. Terakhir ada perguruan tinggi. Walaupun perguruan tinggi di masa penjajahan Jepang itu tidak boleh dijalankan ya, tapi ada perguruan tinggi yang boleh dijalankan, yaitu sekolah kedokteran. Selanjutnya ada aktivitas di sekolahnya, ngapain aja sih di sekolah Jepang tuh? Yang pertama, menyanyikan lagu Kimi Gayo setiap pagi. Yang kedua, mengibarkan bendera Jepang dan menghormat ke kaisar Jepang tuh setiap pagi gitu ya, kayak capek banget. Yang ketiga, setiap pagi harus melakukan daitoa. Apa itu daitoa? Mengucapkan sumpah cita-cita Jepang. Apa aja? Cahaya Asia? Selanjutnya ada setiap pagi diwajibkan melakukan taiso. Taiso itu senam Jepang. Yang kelima, melakukan latihan fisik dan militer. Apa aja sih? Negatif mulu ya. Padahal ada peralihan drastis dari masa Belanda ke Jepang, betul. Dari Belanda tuh sekolah tuh cuman boleh yang kasta-kasta tertinggi, dari Hindu Buddha juga ya. Tadi itu cuman boleh yang kasta tertinggi, sedangkan di Jepang itu boleh semua kasta boleh sekolah. Itu positifnya. Negatifnya, karena di Jepang itu pokoknya gak mau ada Belanda-Belandaan, gak boleh ada sekolah Belanda, gak boleh belajar bahasa Belanda, gak boleh, pokoknya yang berbau Belanda harus dihapus lah kata pemerintah Jepang tuh. Jadi sekolah-sekolah Belanda tuh dihapus semuanya, dari yang 21.500 jadi 13.500, kan berkurang banyak. Tak itu ruginya, begitu. Oh ya, masih ada implikasinya apa sih yang pendidikan masa penjajahan Jepang yang masih ada sampai saat ini itu? Ya sekolah-sekolah ini, sekolah 6 tahun, 3 tahun kayak SD,
SD, SMP, SMA kan masih ada tuh sampai sekarang. Begitu, itu tuh disahkan sama John Penalon. John Pesalos dari Swiss. Swiss. Oke, terima kasih. Itu sudah selesai. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Satu lagi, apakah masih ada? Ya, satu lagi Yo. yang merasa kiam atau kiam. Iya. Iya. Oke. Kepada akhir, disilahkan. Baik, sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa pesantren secara umum itu ada dua, ada pesantren tradisional dan ada pesantren modern. Yang mana tradisional itu kan fokus kepada pengajaran agama yang mendalam dalam pendidikan, terutama pengajaran itu kan mengkaji kutu-kutu rohani atau kitab suci. Sedangkan kalau modern itu mempelajari tentang agama juga, cuman ditambah lagi dengan pendidikan formal begitu ya. Pertanyaannya, di masa sekarang lebih relevan mana antara pesantren tradisional dan pesantren modern? Selanjutnya, Nela. Jadi kan kita sempat apa? Ya, dulu ini ya apa yang untuk apa namanya segere. Nah, itu pengetahuan aku dulu pas SMA belajar sejarah, saya kira itu mengacu kepada Dewa Matahari. Jadi kalau matahari bukan kaisar Jepang. Iya bener ya Mas? Nah, iya, kaisar Jepang itu dewa matahari. Kaisar Jepang itu disebut dewa matahari. Langsung dijawab. Ada sih dulu. Dulu aja jawabannya. Selanjutnya juga kepada Nianti, silakan. apa saja tantangan yang dihadapi pendidikan di Indonesia dalam menghadapi warisan sejarah? Apa saja tantangan yang dihadapi pendidikan di Indonesia dalam menghadapi warisan sejarah? Pertanyaan oleh Nela akan dijawab oleh Nika. Izin menjawab ya pertanyaannya Nela. Tadi itu pertanyaannya Saikere itu kan menunduk kepada Dewa Matahari. Setahu kamu ya. Setahu aku juga Saikere itu ia menunduk kepada Dewa Matahari. Dewa Matahari itu kaisar Jepang begitu. Sama aja. Kaisar Jepangnya manusia. Iya. Iya, manusia tapi disebut Dewa Matahari gitu sama Jepang tuh. Istilah. Iya, istilah. Terjawab? Pertanyaan akhir akan dijawab oleh Siti. Oke, tadi pertanyaannya itu lebih relevan pesantren tradisional atau modern di zaman sekarang ya? Iya. Menurut pendapat saya, yang lebih relevan itu adalah pesantren modern dikarenakan perubahan zaman dan perkembangan zaman yang sangat pesat pada masa saat ini. Oleh karena itu pesantren modern itu lebih lebih relevan, lebih masuklah ke zaman sekarang dan perkembangan zaman sekarang dikarenakan di pesantren modern saat ini juga ya sudah rata-rata ya yang bagus-bagus mah pesantrennya itu sudah menggunakan pembelajaran berbasis teknologi seperti itu. Ini menurut pendapat saya aja ya. Kalau ingin tahu lebih bisa dicari sendiri. Cukup dari saya. Selanjutnya pertanyaan Nian akan dijawab oleh Isa. Oke, buat pertanyaannya tadi itu apa saja tantangan yang dihadapi pendidikan di Indonesia dalam menghadapi warisan sejarahnya?
tidak adanya kayak lunturnya sejarah